Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya mau ke Bang Irfan lagi. Bang Irfan, tapi apa yang tadi di-highlight ya oleh Bang Ferry gitu, meskipun setiap pemerintah daerah niatnya sama-sama untuk memerangi Covid gitu, tapi dalam implikasinya kan akhirnya muncul kesan ada ketidakadilan gitu karena treatment yang diterima oleh mereka yang melanggar prokes ini. Gimana menjawab ini, Bang Irfan? Ya, tentu pemerintah menyerahkan seluruhnya Halo, ya Bang Irfan? terhadap penerapan. Ya, halo, Ya. halo. Ya, ya, silakan, silakan, Bang. Ya, silakan. Ya, tentu pemerintah pusat menyerahkan seluruhnya terhadap penerapan eh, apa apa. Halo, Bang Irfan. Halo, Bang Irfan, sudah mendengar suara kami lagi, Bu? Mungkin terputus ya suara Oke. Halo, Bang Irfan ya. halo, Ya, Bang. Ya, ya, gimana, Bang? Gimana, Bang? halo. Ya, ya, Dengar silakan, ya. Bang. Ya, tentunya pemerintah pusat menyerahkan sepenuhnya ya tentang penerapan persoalan masalah COVID ini di daerah masing-masing ya. Dan itu kan ini kondisi-kondisi di daerah tertentu ini pasti ya sangat berbeda dan itu pastinya yang mempunyai kewenangan itu adalah pemerintah-pemerintah daerah masing-masing gitu. Nah, jika memang dibandingkan antara kasus tukang bubur ya Mas ya, dengan Ya, ya, penerapan kemarin sanksi di Mall Bandung itu kan memang dua hal yang bisa kita lihat harus kita lihat secara komprehensif. Karena dari segi tempusnya, waktunya juga berbeda kejadiannya. Tukang bubur kan terjadinya pada saat masa PPKM darurat. Sedangkan kemarin yang di Mall Bandung ya, dan ya, betul. beberapa waktu ini kan pada saat baru sekarang ini gitu. Nah, itu kembali lagi kita menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintahan daerah gitu. Nah, kalau kita lihat secara rinci, secara detail ya penerapan rujukan dasar regulasinya kita lihat kalau di tukang bubur kan memakai perda ya, perda perda perwali ya, perda ya. Ya. Kalau di di Mall Bandung itu memakai perwali ya kalau nggak salah ya. Nah, tentu Ya, itu. Nah, kembali lagi adalah keinginan pemerintah secara keseluruhan adalah bagaimana bisa kita sampaikan kepada publik ya di masa pandemik ini yang udah hampir 2 tahun ini ya, kita harus sama-sama menyadari, kita harus sama-sama berpikir kita harus bisa keluar dari masa suasana COVID ini, siapapun bisa terkena gitu. Jadi dari kita lah kesadaran itu harus bisa kita terapkan dan kita bisa lakukan. Jadi walaupun sekarang pemerintah terus-menerus membenahi situasi-situasi yang ada, karena kita menyadari semua persoalan COVID ini akan berdampak dengan perekonomian di masyarakat yang ada, terutama dengan UMKM. Itu sangat logis ya, sangat kita sadari gitu. Tapi kan kita juga tidak bisa melihatnya apple to apple ya. Jadi harus ada juga kesadaran dari kita semuanya untuk kita bisa keluar dari COVID ini agar kita bisa kembali pada suasana yang normal. Dengan suasana yang normal yang sudah selesai COVID ini, tentu apapun aktivitas kita bisa kita lakukan bersama-sama. Gitu. Nah, inilah yang selalu disampaikan, selalu digaungkan setiap saat oleh pemerintah. Bagaimana kita selalu untuk mematuhi prokes, bagaimana kita selalu untuk menjaga jarak, bagaimana kita split ya, melakukan vaksin. Tetap menerapkan 5M gitu. Nah, ini yang tidak henti-hentinya pemerintah mengajak seluruh
lapisan komponen masyarakat ya untuk tetap kita tidak membatasi ruang gerak tapi tetap mematuhi prokes dan menghimbau semua kepada masyarakat bagi yang belum melakukan vaksin segeralah melakukan vaksin gitu. Oke. Bang Ferry, kalau Bang Irfan bilang negara mengembalikan kepada daerah masing-masing, tapi terkadang atau mungkin lumayan sering ya di daerah justru masyarakat juga bingung dengan aturan-aturan yang cukup banyak ini. Nah, gimana sih Bang memungkinkan tidak kalau kita bicara soal pelanggaran protokol kesehatan sebenarnya kan polanya ini sudah mulai terbaca ya, pelanggaran kerumunan atau mungkin pelanggaran dine-in, makan di tempat. Apakah perlu justru aturannya ini dibuat sama saja, kan tingkatannya juga sudah tahu PPKM level 1, 2, 3, ataupun darurat begitu Bang Ferry? Ya, sebenarnya tentu pemerintah pusat tidak bisa berlepas tangan begitu saja ya bahwa ini kita serahkanlah pemerintahan daerah. Padahal berbagai peraturan yang timpang atau berbeda-beda atau variasinya terlalu luas, itu kan akan menimbulkan rasa ketidakadilan tadi yang saya sebutkan. Bagi saya pemerintah pusat kan punya peran untuk menyeragamkan beberapa hal ya. Misalnya kalau ada pelanggaran di level 1 dengan konsep orang berkerumun atau dine-in di restoran atau seperti apa begitu, itu sanksinya grade-nya berapa. Kalau kemudian ada peningkatan pelanggaran di level yang juga lebih berat, itu sanksinya seperti apa. Dengan seperti itu, publik bisa mengerti dan memahami perbedaan-perbedaan eksekutorial yang dilakukan pemerintah daerah. Karena tugas pemerintah pusat itu kan tidak bisa dilepaskan dari peran pemerintah pusat. Misalnya Satgas COVID, Satgas PPKM Jawa Bali kan ada di pemerintah pusat. Dan tinggal mengeluarkannya misalnya peraturan pemerintah kah, peraturan presiden kah, yang bisa kemudian di titik tertentu diseragamkan pemberlakuannya untuk kasus-kasus yang katakanlah sama. Tentu kita bisa memahami ada perbedaan peraturan daerah, hukum di atasnya tidak ada. Oleh karena itu perlu diperbaiki. Saya cuma mengingatkan di konstitusi itu ada soal pembatasan hak, yang kalau pembatasan hak maka diatur dalam undang-undang. Nah, orang kan keluar dan segala macam itu mau dibatasi haknya. Dia tidak boleh berkerumun, tidak boleh dine-in, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Karena ada pembatasan hak, memang mestinya ada undang-undang yang mengatur tersendiri. Kalaupun mau diakali tidak sempat, karena akan panjang, pemerintah bisa buat perpu. Kalaupun tidak sempat buat perpu, bisa dikasih cantolan ke undang-undang kekarantinaan kesehatan. Nah, atur lebih lanjut dalam PP atau Perpres. Jadi sebenarnya secara hukum ada, tinggal kemauan untuk membuatnya. Saya yang agak khawatirnya begini, pandangan masyarakat. Kalau kita berkumpul, kena diberi sanksi. Tapi kalau penyelenggara negara ngumpulin orang tidak kena-kena. Kan ini perspektif harus bisa diluruskan dengan sebuah peraturan agar publik bisa memahami apa yang dilakukan pemerintah untuk kepentingan publik, sementara ketika publik berkerumun, itu diatur sedemikian rupa agar publik juga selamat. Nah ini cara bisa dipahami oleh publik, itu yang penting kemudian diatur lebih lanjut oleh pemerintah. Oke, baik. Terakhir saya mau ke Bang Irfan untuk merespon apa yang disampaikan oleh Bang Ferry. Bang Irfan? Ya tentu masyarakat kita ini kan sangat heterogen ya Mas. Tentu nggak bisa kita samakan dengan perspektif secara sentralistik ya. Setiap keputusan pemerintah mengenai level PPKM itu kan dibarengi juga dengan instruksi Menteri Dalam Negeri. Ya, selalu diingatkan terhadap masalah-masalah yang ada itu. Setiap pengumuman dari pemerintah terhadap masing-masing tingkat level yang ada di daerah itu Kemendagri selalu menyampaikan instruksinya. Nah inilah yang menjadi pedoman di daerah-daerah yang ada, itu bagaimana penerapan di masing-masing daerah itu dalam hal pengamanan ataupun
antisipasi dalam penyebaran COVID ini sesuai dengan tingkatannya itu ya diserahkan kepada pemerintahan daerah gitu. Nah, persoalannya kan begini, gelombang yang ada dalam penyebaran COVID ini kan kita tidak tahu. Ya, pada saat gelombangnya hari ini meningkat tinggi dengan varian Omicron, tentu kita harus waspada dan antisipasi. Ketika gelombangnya sudah longgar, tentu semua itu kita berikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan aktivitasnya. Jadi artinya bagaimana kita bisa melihat situasi dan perkembangannya agar korban-korban atau varian yang ada dalam COVID ini tidak cepat menyebar di publik gitu. Jadi kembali kepada lagi kesadaran kita semua untuk melihat lebih arif ya, bagaimana kita bisa mengatasi, bagaimana kita bisa bekerja dengan baik ya, tentu dengan mematuhi protokol kesehatan itu. Nah, inilah yang selalu diingatkan oleh pemerintah kepada siapapun ya. Kita tidak tahu besok lusa berapa bulan ke depan ada lagi varian-varian baru. Nah, inilah yang selalu kita terus antisipasi dan ingatkan berkali-kali untuk mematuhi protokol kesehatan, segeralah melakukan vaksin bagi yang belum gitu. Oke, baik. Bang Irfan, terima kasih atas waktunya. Bang Ferry juga terima kasih atas waktunya pagi hari ini. Salam sehat selalu, selamat beraktivitas. Ya, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.